Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Yeremia 14 ayat 21. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjian dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat perikop ini, maka ini adalah keadaan ketika Allah begitu marah terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel selalu dan selalu berpaling dari Allah. Bahkan digambarkan kalau kita melihat ayat ini secara utuh, ketika Allah marah bukan hanya manusia yang takut, tetapi alam semesta juga gemetar terhadap ketakutan tersebut. Jikalau kita melihat kemarahan Allah mengakibatkan penderitaan, ayat 3-6 digambarkan kekeringan yang panjang, tidak ada hujan, tidak ada air, sumur kering. Karena kita tahu kebutuhan manusia akan air sangat begitu penting selain untuk kesehatan dan kebersihan. Bayangkan Bapak Ibu jikalau tidak ada turun hujan selama lebih dari bertahun-tahun. Kemudian digambarkan juga selain kekeringan, terjadi perang di ayat 12, kelaparan, penyakit sampar. Karena keadaan ini membuat bangsa Israel akhirnya terpuruk secara degradasi moral, iman, dan kepercayaan. Karena itu melalui Nabi Yeremia, ayat kita pada hari ini adalah permohonan belas kasihan dari Yeremia kepada Tuhan agar mengampuni bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita melihat aplikasi ini masuk kita melalui Advent adalah menanti kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, ketika Tuhan datang menghampiri kita nanti,
Apakah dengan amarah? Apakah dengan kebencian kepada kita karena dosa-dosa dan pelanggaran kita yang tidak mau berubah? Karena itu, jikalau di minggu yang lalu Parninggotan Namonding, kita diingatkan ujung tahun gerejawi Memento Mori, ingatlah akan hari kematianmu. Maka di minggu Advent ini selagi kita masih diberi waktu, maka hendaklah kita terus seperti Yeremia ini, yang terus menerus meminta belas kasihan kepada Tuhan, yang terus meminta di dalam doa agar dosa kita diampuni. Dan selagi kita masih diberi waktu, maka kita juga harus mengubah kelakuan kita. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan itu sendiri. Biarkan firman itu bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika firman itu bekerja, maka kita seperti Yeremia ini akan meminta pengampunan dan belas kasihan kepada Tuhan. Hanya karena belas kasihan saja kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu, Advent pertama pada hari Senin ini kita diingatkan menanti kedatangan Tuhan dengan meminta belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang bertahta, jadi yang doanya bisa didekat ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Yeremia ini, mengingatkan untuk agar meminta ampunan, meminta doa belas kasihan oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi kami juga ingin berkomitmen di minggu Advent yang pertama ini, ketika kami diberi waktu menanti kedatangan Tuhan dengan merubah kelakuan kami, dengan berubah tindakan kami. Karena itu iman pengharapan kepadamu akan terus kami pupuk, agar jangan kami jatuh di dalam pencobaan itu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang 1 tahun ini, agar kami layak menanti kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari menyambut Natal dengan protokol kesehatan yang ketat, rajin mencuci tangan, setia memakai masker, dan tetap menjauhi kerumunan jikalau memerlukannya. Tuhan Yesus